saya dari kelompok 11 tutorial statistika 2. Pada kesempatan kali ini, saya mau membahas satu contoh soal dalam modul 1 atau modul estimasi parameter menggunakan dua software, yaitu ada software RStudio dan Minitab. So, langsung aja kita ke soalnya. Oke, sebelum kita mencoba menggunakan software, di sini aku mau membaca soal dulu. Jadi untuk nomor 1, itu ada sebuah perusahaan yang ingin mengetahui rata-rata biaya transportasi bulanan karyawan. Nah, dari populasi karyawan ya, diambil sampel acak sebanyak 120 orang. Hasil pengamatan menunjukkan rata-rata biaya transportasi itu sebesar 2.800.000. Dengan simpangan bakunya itu 500.000. Nah, kita disuruh menentukan interval kepercayaan, di mana dengan kepercayaan itu kita pakai 95% untuk memperkirakan rata-rata biaya transportasi seluruh karyawan dari perusahaan tersebut. So, jadi pertama aku akan menggunakan software RStudio. Selanjutnya di sini kita menggunakan software RStudio untuk menentukan interval kepercayaan dari 95% ini. Yang pertama, kalau misalnya di sini aku udah masukin sintaksnya sendiri. Yang pertama itu kita mencari X-bar-nya dulu. Nah, X-bar-nya itu berarti dia rata-rata dari sampel tersebut. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat dalam soal, rata-ratanya itu sebesar 2.800.000. Oleh karena itu kita masukin di sini ya 2.800.000. Nah, untuk sigmanya itu dia adalah simpangan baku dari populasi tersebut. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam soal, simpangan baku itu ada di 500.000, jadi kita masukin 500.000. Untuk yang satunya sendiri adalah ukuran sampel yang digunakan. Karena dalam soal menggunakan sampel sebanyak 120, makanya kenapa dia juga termasuk ke dalam estimasi rata-rata sampel besar, karena ukuran sampelnya itu dia lebih banyak. Jadi di sini kita masukin 120. Ukuran sampelnya dia lebih dari 30, karena itu dia masuknya ke estimasi rata-rata sampel besar. Selanjutnya di sini ada nilai alfa, yang dimana nilai alfa ini kita cari dari 95% dikurangin. Selanjutnya itu ada nilai alfa, yang dimana nilai alfa ini adalah tingkat kepercayaan. Kan tadi di sini ada 95% ya. Nah, rumusnya sendiri itu 1 min tingkat kepercayaannya ini, berarti 1 dikurangkan 95% itu 5%. Nah, 5% kalau misalnya kita ubah ke dalam desimal, itu dia hasilnya jadi 0,05. Ini selanjutnya itu kita mencari nilai Z kritis untuk alfa dibagi 2, karena tadi alfa dibagi 2-nya itu karena tadi alfanya itu 0,05, nanti kalau dibagi 2 hasilnya jadi 0,025. Selanjutnya di sini kita mencari standar error, di mana rumusnya sendiri itu adalah sigma dibagi nilai ini. Di sini juga ada sintaks untuk menyatakan batas bawah dan atas dari selang kepercayaan tersebut. Dengan rumusnya itu ini, dan setelah itu kita akan mencetak hasil dari selang kepercayaan apabila menggunakan 95% tersebut. Ini kita coba running dulu. Kita coba mencari dari interval kepercayaan ini. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat sendiri, itu hasilnya dia ada di 27105. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95% ini, rata-rata dari biaya transportasi seluruh karyawan perusahaan tersebut berada pada angka 27105 sampai 288 sekian. Selanjutnya kita coba menggunakan software Minitab untuk melihat perbandingan nilainya, apakah nilainya sama atau tidak. Selanjutnya kita menggunakan software dari Minitab. Nah, untuk caranya sendiri, yang pertama kalian pilih atau masuk ke Stat, terus habis itu pilih Basic Stat. Nah, karena pada soal nomor 1 ini itu dia termasuk ke dalam karena nomor 1 ini dia termasuk ke dalam estimasi rata-rata sampel besar. Nah, dalam basic statistik ini kita pilihnya yang 1 sampel set. Nah, ini kita ubah dulu jadi summarize data. Terus kita masukin angka-angkanya. Yang pertama itu ada sample size. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam soal, sample size-nya itu dia ada di 120, atau rata-rata sampel yang diambil tuh banyak 120. Jadi di sini kita masukin 120. Sedangkan untuk rata-rata sampel yang diambil dia ada di 2.800.000. Nah, untuk non standar deviasi sendiri tadi dia ada di 500.000. Terus
kita ke option dan kita sesuaikan confidence levelnya. Karena dalam soal 95%, jadi di sini aku tetap memasukkan 95%. Terus kita ya. Nah, dia muncul hasilnya berada pada interval 271,271,054 sampai 288,9460. Nah, kalau kita bandingkan dengan RStudio, di mana dia memperoleh nilai yang sama, yaitu sebesar 271,0540 sampai 288,9460. Berarti dapat disimpulkan bahwa apabila menggunakan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata dari pembeli biaya transportasi dalam soal tersebut adalah sebesar 271,0540 sampai 288,9460. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 2. Nah, jadi untuk nomor 2 sendiri, di mana ada sebuah penelitian dilakukan untuk membandingkan proporsi mahasiswa dan pelajar SMA. Nah, jadi intinya di sini dia akan membandingkan dari dua sampel yang berbeda, teman-teman, yaitu mahasiswa dan pelajar SMA, yang menggunakan e-wallet sebagai alat pembayaran utama. Dari 400 pelajar SMA, terdapat 210 orang yang menggunakan e-wallet. Kita disuruh menentukan interval kepercayaan apabila tingkat kepercayaannya itu ada di 95%. Untuk selisih proporsi sesungguhnya antara mahasiswa dan pelajar SMA yang menggunakan e-wallet. Nah, karena nomor 2 ini dia menggunakan dua sampel yang berbeda, oleh karena itu nomor 2 ini termasuk ke dalam estimasi sampel 2 proporsi. Nah, di sini aku menyiapkan sintaksnya sendiri untuk si estimasi selisih 2 proporsi ini. Nah, yang pertama, teman-teman masukin N1 atau dia itu adalah sampel dari mahasiswa. Nah, karena di sini dilihat sampelnya itu 500, berarti dalam RStudionya itu kita masukin 500. Nah, untuk X1-nya sendiri itu adalah jumlah mahasiswa yang menggunakan e-wallet. Nah, di sini kita lihat dari 500 mahasiswa terdapat 320 orang yang menggunakan e-wallet. Nah, jadi X1-nya sendiri ini kita masukin 320. Kita masukin angka 320. Nah, untuk P1H ini itu adalah proporsi sampel dari mahasiswa, atau rumusnya itu X1 dibagi N1. Nah, yang selanjutnya itu kita diminta buat masukin N2 atau sampel yang kedua. Nah, sampel yang keduanya sendiri ini adalah pelajar SMA. Kalau misalnya kita lihat dalam soal, pelajar SMA itu dia ada di angka 400 sampelnya. Jadi di sini kita masukin 400, dan untuk sampel yang diambilnya itu dia ada di 210. Nah, untuk alpha-nya sendiri, ini kita masukin tingkat kepercayaannya, teman-teman. Nah, karena di dalam soal itu menggunakan tingkat kepercayaan 95%, sama seperti soal yang sebelumnya, dimana rumusnya itu 1 min 95% tersebut. Jadi hasilnya kan 5%. Nah, 5% kita ubah ke dalam desimal, itu sama dengan 0,05. Nah, di sini kita menentukan selisih proporsi, yang dimana rumusnya sendiri itu adalah proporsi sampel yang pertama dikurangkan dengan proporsi sampel yang kedua. Terus habis itu di sini kita juga akan mencari standar error untuk menentukan nilai distribusinya, teman-teman. Nah, di sini ada menentukan batas atas dan batas bawah dari selang kepercayaan 95% tersebut. Nah, habis itu di sini kita memintakan buat cetak hasil dari selang kepercayaan 95% untuk selisih proporsinya. Nah, kita running dulu sintaksnya satu-satu. Nah, di sini standar errornya itu ada di 0,0329. Selanjutnya itu nilai Z kritisnya. Itu dia ada di 1,9599. Kita cari si interval persen ini. Nah, kita ketemu hasilnya dia ada di 0,0504 sampai dengan 0,1795. Selanjutnya kita akan menggunakan software Minitab untuk melihat apakah nilainya itu sama atau tidak. Oke, selanjutnya kita akan ke Minitab. Yang pertama, teman-teman masuk ke Stat dulu, terus habis itu pilih Basic Statistik dan ambil yang dual proportion, karena kan soal ini tuh menggunakan dua sampel yang berbeda ya, teman-teman. Jadi di sini kalian ambilnya yang dual proportion. Nah, ini kita masukin ke summarize data. Di sini teman-teman disuruh ngisi dari sampel 1 dan sampel kedua. Nah, di sini ada number of trials, di mana number of trials ini adalah sampel
yang diambil dari tiap sampelnya. Nah, karena yang sampel yang diambil untuk sampel pertama itu dia ada di 500, di sini aku tulis 500. Nah, untuk 320 ini diambil dari sampel ini itu mengambil berapa banyak data atau X-nya berapa kalau dalam RStudio. Dan di sini aku masukin 320. Dan untuk sampel yang kedua, dia tuh ada di dia tuh mengambil sampel sebanyak 400. Dan number of event-nya dia tuh ada di 210. Nah, selanjutnya itu ada option. Teman-teman ke option dan teman-teman confidence levelnya itu disesuaikan karena aku pakainya tingkat kepercayaan 95%, jadi di sininya tetap 95%. Namun kalau misalnya teman-teman pakai tingkat kepercayaannya itu 90% atau 99%, itu teman-teman bisa ubah aja di sininya. Selanjutnya kita klik OK dan OK lagi. Nah, dia hasilnya itu sebesar 0,050 sampai dengan 0,179. Nah, kalau misalnya kita lihat di RStudio, dia juga menghasilkan nilai yang sama, yaitu sebesar 0,0504 sampai dengan 0,179. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95% ini, proporsi dari mahasiswa yang menggunakan e-wallet dan SMA yang menggunakan e-wallet adalah sebesar 0,0504 sampai dengan 0,179. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal ketiga. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 sendiri, di sini ada sebanyak 10 botol minuman diambil secara acak dari suatu proses produksi. Nah, dari hasil pengukuran volume tersebut diperoleh simpangan baku sampelnya itu sebesar 0,28 liter. Diasumsikan bahwa volume minuman berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku volume seluruh botol minuman yang diproduksi. Nah, jadi di dalam satu soal ini kita disuruh menentukan dua nilai, yaitu untuk variansi dan simpangan baku. Selanjutnya kita akan mencari dalam menggunakan software RStudio. Oke, di sini aku juga sudah menyiapkan sintaks dari RStudio itu sendiri. Yang pertama, di sini kita masukin nilai n-nya, atau nilai n-nya itu dia sama dengan ukuran sampel yang dipakai. Nah, ukuran sampel yang dipakai di sini sebesar 10 botol minuman diambil secara acak. Nah, berarti di sini kita masukin 10. Untuk S-nya itu dia adalah simpangan baku. Di sini simpangan baku sampel itu sebesar 0,28. Kita masukin 0,28. Nah, terus di sini ada masukin nilai alfa. Yang dimana nilai alfa sendiri itu di sini 95%. Namun 95% ini kita pakai rumus yang sebelumnya juga, itu 1 dikurangi 95%, jadi sama dengan 5%. Terus kita ubah dalam desimal, dia adalah 0,05. Di sini juga kita menentukan nilai C-square dari tabel untuk DF atau sampel yang digunakan dikurangin 1. Terus di sini ada menghitung interval kepercayaan untuk variansinya, dan ada menghitung interval kepercayaan untuk simpangan baku. Karena di soal ini kita diminta menjawab dua pertanyaan, yaitu variansi dan simpangan baku. Terus abis itu di sini kita meminta buat mencetak hasil. Kita coba running dulu. Nah, di sini udah keluar nih teman-teman hasilnya. Dimana untuk variansinya sendiri itu berada pada interval 0,03 sampai 0,261. Sedangkan untuk simpangan bakunya sendiri itu dia ada di 0,192 sampai 0,511. Dan kita akan menggunakan software yang kedua, yaitu Minitab. Oke, pertama teman-teman masuk dan terus teman-teman pilih yang satu varian. Sini kita mau mencari nilai variansinya dulu berapa. Terus habis itu di sini kita ubah ke sampel varians. Di sini teman-teman juga diminta masukin sampel varians, atau dia itu rumusnya atau nilainya itu diperoleh dari simpangan baku dikuadratin. Nah, karena simpangan bakunya itu ada di 0,28, kalau misalnya kita kuadratin, jadinya hasilnya itu 0,0784. Jadi kita tulis 0,0784. Kita ke option, dan kita atur confidence levelnya, terus habis itu oke, dan klik oke lagi. Nah, di sini variansinya diperoleh 0,037 sampai 0,261. Selanjutnya kita
mencari nilai simpangan bakunya. Pertama kita masuk ke basic statistik, kita pilih yang satu variansi juga. Nah, untuk mencari simpangan baku, yang ini teman-teman ubah jadi sampel standar deviasi. Untuk sampel size-nya itu kita masih sama, yaitu menggunakan sampel 10, dan untuk sampel standar deviasinya teman-teman masukin nilai 0,28 ini tanpa dipangkatin. Terus kita ke option, kita atur juga confidence level-nya. Kalau misalnya udah, klik OK saja. Dan nanti dia akan muncul nilai simpangan bakunya, yaitu sebesar 0,193 sampai 0,511. Apabila kita bandingkan dengan menggunakan software RStudio, di sini teman-teman bisa lihat kalau misalnya dia hasilnya sama, cuman karena di Minitab ini dia nilainya lebih dibulatkan saja. Nah, untuk variansinya sendiri, kalau misalnya di Minitab itu diperoleh sekitar 0,037 sampai 0,261. Di RStudio juga sama, itu nilainya segini, dan untuk simpangan bakunya di Minitab itu memperoleh nilai 0,1963 sampai 0,511. Di mana di RStudio juga sama, yaitu 0,1925 atau dibuatkan menjadi 0,193 sampai 0,511. Nah, dapat disimpulkan bahwa nilai variansi dalam soal tersebut apabila menggunakan tingkat kepercayaan 95% itu dia akan memperoleh interval di antara 0,037 sampai dengan 0,261. Sedangkan untuk simpangan bakunya apabila menggunakan dari tingkat kepercayaan 95% dia akan memperoleh nilai intervalnya itu ada di 0,192 sampai dengan 0,511. Dan mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pada modul 1, yaitu modul estimasi parameter dalam statistika 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.